Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di Polatsar, podcast Latsar. Bersama saya hari ini Clara sebagai host spesial hari ini. Nah, saya hari ini nggak sendiri ya teman-teman. Kita kedatangan bintang tamu kakak-kakak, abang-abang yang cakep-cakep nih dari peserta Latsar CPNSPU tahun 2024. Halo abang kakak semua. Halo, Gimana Halo, kabarnya? halo. Gimana kabarnya sehat. guys? Sehat kan? Baik-baik Sehat. deh. Oke. Baik, baik, baik. Nah, boleh diperkenalkan dirinya satu-satu mungkin dari yang paling cantik nih ya. Aduh, ya, makasih. Perkenalkan, nama saya Cecilia Amelia Simbolon. Saat ini saya peserta Latsar CPNS tahun 2024 di Bappekom 1 Medan. Sekarang saya penempatan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Sisil. Next, ada abang siapa nih? Siapa yang mau duluan guys? Halo, Clara dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama Halo. saya Koera, bisa dipanggil Oi. Saya dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 Batam. Terima kasih. Halo Bang Oi. Halo Bang Oi. Oke, mungkin selanjutnya aku perkenalkan nama aku Dava Tarik, penempatannya di PPJN Aceh. Halo Bang Dava. Halo Bang Dava. Oke, yang terakhir ada Bang Halo semua, Erik. perkenalkan nama saya Erik Saputra dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 Batam. Salam kenal semua. Halo Bang Erik. Salam kenal Bang Erik. Oke, lanjut ya guys. Tema kita hari ini tuh seru loh. Ada yang tahu nggak kira-kira tema podcast kita hari ini apa? Nggak Enggak, tahu. Jadi tema kita Tahu. hari ini itu apa yang kita bisa lakukan supaya PU menjadi lebih baik. Nah, sebagai ASN di Kementerian PU dan juga bagian dari keluarga besar PU, kita bukan hanya bertugas membangun infrastruktur ya, tapi kita juga memikul amanah untuk menjaga keutuhan bangsa melalui pengabdian profesional. Bela negara bukan melulu soal angkat senjata, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi negara lewat pekerjaan sehari-hari. Nah, ada 5 nilai dasar bela negara yang bisa kita wujudkan langsung dalam lingkungan kerja. Mungkin dari Bang Oik, bisa jelasin nggak secara umum kira-kira nilai-nilai dasar bela negara itu apa aja ya, Bang? oh iya, Clara siap, terima kasih. Jadi, tadi kami baru belajar juga nih. Jadi kalau soal 5 nilai bela negara itu secara umum ada 5 ya. Yang pertama ada cinta tanah air. Itu seperti memiliki rasa bangga, peduli, dan loyal terhadap negara kita gitu. Itu bisa ditunjukkan dengan cara menjaga lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, ataupun berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Nah, terus kemudian nilai kedua ada sadar berbangsa dan bernegara. Itu seperti kita menyadari bahwa kita ini bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk, menjunjung persatuan, menghormati hukum, dan mendukung program negara. Nah, nilai yang ketiga yaitu ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, mengamalkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong dalam kehidupan sehari. Kemudian ada nilai keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu seperti kita bersedia mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Bisa berupa waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir itu adalah nilai kelima yaitu memiliki kemampuan bela negara. Seperti kita membangun kapasitas diri agar mampu menghadapi ancaman terhadap negara, termasuk seperti kedisiplinan, keterampilan, wawasan kebangsaan, dan juga ketahanan mental. Kayak gitu, Kak Clara. Oke, terima kasih ya Bang buat penjelasannya. Nah, sekarang kita mau bahas kira-kira aksi apa aja sih yang bisa kita lakukan dari 5 nilai tersebut di lingkungan kantor kita. Mulai dari nilai pertama ya, cinta tanah air. Mungkin Bang Erik bisa sharing-sharing ke kita. Halo Bang Erik. Oke, halo semua. Ya, silakan Bang. Ya, oke Clara. Halo teman-teman semua. Senang bisa ikut ngobrol di sini. Oke, Bang Erik, kita mau bahas soal cinta tanah air nih. Kalau di sekolah dulu, kan cinta tanah air itu identik dengan upacara bendera, hormat, lagu nasional. Tapi di PU, kira-kira wujud nyatanya itu kayak mana ya, Bang? Wah, bagus pertanyaannya nih Clara. Di kantor PU, cinta tanah air itu kita wujudkan setiap hari.
lewat cara kita bekerja. Contohnya Bang, kira-kira? Misalnya nih, saat kita bikin dokumen perencanaan jalan atau bendungan, kita pastikan datanya akurat, perhitungannya jujur, dan kualitasnya baik. Karena kalau asal-asalan, yang rugi bukan cuma instansi, tapi masyarakat dan negara. Wah, ya juga ya. Jadi bukan hanya sekedar tugas kantor, tapi ada nilai pengabdian juga ya di dalam ini. Betul sekali. Termasuk juga menjaga aset negara, dari kendaraan dinas sampai alat survei. Kita rawat sebaik mungkin, karena itu semua dibeli pakai uang rakyat. Kita tunjukkan rasa memiliki. Dan mungkin juga dengan mendukung produk lokal kali ya Bang, menggunakan produk lokal dalam melakukan proyek. Tepat. Gunakan materi dalam negeri, libatkan tenaga lokal, semua itu juga bentuk cinta tanah air dalam konteks pembangunan. Berarti selama ini banyak dari kita mungkin udah melakukannya, cuman belum sadar aja kali ya kalau misalnya itu tuh bentuk bela negara. Setuju. Cinta tanah air itu bukan hanya perasaan, tapi juga tindakan. Dan itu bisa dimulai dari meja kerja kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Bang Erik atas sharingnya. Nah, Sobat PU, semoga obrolan hari ini bikin kita makin semangat bekerja ya, bukan cuma sebagai ASN, tapi sebagai bagian dari garda terdepan pembangunan negeri. Tadi kita udah ngobrol soal cinta tanah air. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai bela negara yang kedua nih, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Kak Sisilia, kakak, Ya, menurut ya kakak apa Clara. sih bentuk nyata dari nilai ini di lingkungan kerja kita di kantor PU? Ya, eh, sadar berbangsa dan bernegara artinya kita menyadari bahwa kita ini bagian dari sistem besar negara Indonesia. Jadi, apapun peran kita, teknis, administratif, ataupun di lapangan, semuanya punya dampak terhadap citra dan pelayanan negara ke masyarakat. Gitu, Clara. Oke, jadi kita nggak bisa kerja asal-asalan ya, Kak? Oh iya, betul Clara. Misalnya nih, kita menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, sesuai dengan aturan atau SOP. Itu sudah bentuk tanggung jawab kita sebagai bagian dari penggerak roda pemerintahan. Apalagi di PU, kita pegang peran penting loh dalam pembangunan infrastruktur negara. Kalau kita lalai, dampaknya bisa luas gitu, Clara. Mungkin Kakak ada contoh lainnya nggak, Kak? Maaf, Kakak, mic-nya belum hidup. Oh iya, ya, contoh lain, menjaga netralitas ASN. Itu salah satu contoh nyata juga. Kita tetap profesional walaupun kita misalnya di luar. Dan misalnya di ini ya, politik juga kita harus bersifat netral. Kita juga harus menyatukan visi dan misi kita dalam tim kerja, meskipun kita berbeda latar belakang, suku, agama, dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya kita semua bekerja untuk satu tujuan, yaitu kemajuan Indonesia. Gitu, Clara. Wah, jadi rasa tanggung jawab dan kesadaran itu harus selalu hidup ya, Kak? Kak Sisil, sorry. Mic-nya, Kak. Iya, iya, sorry, sorry. Iya, iya Nggak apa-apa, pasti. Kakak. Termasuk juga kita kan mewakili instansi kita ya. Misalnya ada kegiatan luar atau kita diundang ke suatu acara, kita harus bersikap sopan, menjaga ucapan karena kita itu bawa nama instansi kita. Itu juga bentuk sadar bernegara dan berbangsa. Gitu, Kak Nah Clara. ya, ya sih benar banget dan di era sekarang bahkan unggahan kita itu kan juga bisa mencerminkan sikap kita sebagai ASN ya. Nah, itu juga tuh. Media sosial sekarang itu kan cerminan kita di publik ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu bagian dari wajah negara. Jadi kita harus lebih bijak berucap, bertindak, ngupload foto di dunia nyata maupun digital. Oke, Kak Clara. Oke, terima kasih ya Kak Sisil. Nah guys, kita udah bahas dua nilai nih, cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara. Sekarang kita masuk nilai yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan kali ini saya ditemani Bang Dava, rekan kerja kita yang dikenal sangat vokal nih dalam menjaga etika dan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan PU. Bang Dava, apa kabar Halo, Bang? halo. Alhamdulillah baik. Oke Oke, Bang. makasih udah diajak gabung. Topiknya bagus. Kali ini kita bahas Pancasila bukan cuma di atas kertas.
tapi juga di dalam kehidupan kerja. Nah, betul Bang. Banyak yang mikir setiap ada Pancasila itu urusan pas upacara doang atau pidato resmi kan ya. Tapi di kantor PU sendiri itu bentuk nyatanya kira-kira seperti apa ya Bang? Nah, ini salah satu hal yang penting. Setiap ada Pancasila itu artinya kita mengamalkan nilai Pancasila dalam sikap dan keputusan sehari-hari. Contohnya, saat kita bersikap adil, menghormati perbedaan, dan menjunjung gotong royong. Itu semua bagian dari pengamalan Pancasila. Berarti nggak harus menghafal kelima silanya terus-menerus ya? Nah, iya, hafal hafal itu bagus, tapi yang paling penting menghidupi isinya atau mengamalkannya. Misalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita tunjukkan dengan memperlakukan semua rekan kerja dengan hormat tanpa membeda-bedakan. Atau contoh lainnya sila kelima, keadilan sosial. Kita pastikan pembagian tugas, kesempatan pelatihan dan apresiasi dilakukan secara adil, nggak ada pilih kasih gitu. Oke, kalau soal gotong royong juga terasa ya di proyek-proyek kita di lapangan kan nggak ada ya yang kerjanya bisa selesai sendiri gitu. Nah, iya, semangat kerja tim, saling bantu meskipun berbeda bidang, itu wujud nyata sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Makanya setiap ada Pancasila juga berarti tidak menolak perilaku korup, nepotisme, dan manipulasi, karena itu bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan dalam Pancasila. Wah, jadi makin sadar ya guys, ternyata setiap pada Pancasila itu bukan soal simbolik, tapi soal karakter dan tanggung jawab kita dalam bekerja ya Bang. Setuju, setuju. Bahkan dari hal kecil pun, kayak bersikap jujur saat menyusun laporan, nggak memanipulasi data, atau mau menerima kritik dari hal apapun demi kebaikan tim, itu juga bagian dari nilai dari Pancasila. Oke, makasih banyak ya Bang Dava. Ini insight-nya daging semua ya guys. Oke, kita lanjut ke nilai bela negara keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bang Oik, Bang Erik, di lingkungan kerja PU ini menurut kalian apa sih bentuk paling nyata dari rela berkorban? Ya, kalau dari pengalaman saya ya, rela berkorban itu sering muncul di hal-hal yang sederhana lah. Misalnya kayak kita itu rela lembur demi menyelesaikan dokumen penting, atau juga tetap turun ke lapangan meskipun cuacanya buruk. Karena memang kita tahu kalau proyek ini tuh udah ditunggu-tunggu sama masyarakat. Setuju, Bang. Saya juga pernah ditugaskan ke daerah yang cukup terpencil, sinyal susah, jalan ekstrim, tapi karena itu kebutuhan proyek dan masyarakat sangat menunggu, ya saya jalankan, bukan karena paksaan, tapi karena sadar ini bagian dari tanggung jawab kita. Oke, jadi kadang pengorbanan itu nggak selalu besar ya, tapi kalau dijalani dengan ikhlas, tak berarti kan ya? Ya, betul itu, Clara. Bahkan kita tahu saat kita bantu rekan kerja yang sedang kewalahan tanpa disuruh atau berbagi ilmu ke pegawai baru, itu pun juga termasuk bentuk pengorbanan waktu dan tenaga demi kebaikan bersama. Dan terkadang kita juga harus tahan ego. Misalnya, tetap bekerja maksimal, meskipun hasil kerja kita nggak langsung dilihat atau diapresiasi. Karena kita sadar, ini semua bukan untuk pribadi, tapi untuk rakyat. Wah, saya jadi ingat nih, banyak juga kan teman-teman yang kadang nggak pulang-pulang dari lapangan atau harus pindah ke daerah selama proyek berlangsung. Itu pasti nggak gampang kan ya, Bang? Iya, betul. Apalagi buat baru lulus dan belum terbiasa hidup di lokasi terpencil. Tapi kalau niat kita untuk membangun negeri, lama-lama terbentuk juga mental kita. Ya, dan itu poin pentingnya ya. Rela berkorban itu bukan selalu hal besar dan dramatis, tapi tentang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, bahkan dalam hal-hal sekecil apapun. Begitu, Clara. Oke, oke, terima kasih Bang Oi dan Bang Erik. Semangatnya luar biasa nih ya. Semoga semangat pengorbanan ini bisa terus hidup di hati kita sebagai ASN PU. Amin, Nah, amin. kita sampai nih di nilai bela negara terakhir yaitu memiliki kemampuan bela negara. Nah, ini sering disalahpahami ya. Banyak yang mikir kemampuan bela negara itu soal fisik atau militer. Padahal di lingkungan kerja kita, terutama di PU, bentuk kemampuannya itu bisa beda kan ya? Iya, betul sekali, Clara. Kemampuan bela negara di instansi kita, di PU, itu justru banyak berkaitan dengan kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Misalnya nih, kita menguasai regulasi terbaru, bisa membaca peta, peta teknis dengan baik, ataupun memahami sistem perencanaan proyek. Itu semua bagian dari kemampuan kita sebagai abdi negara di PU.
Oh iya, nah, jangan lupa juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Teknologi makin cepat berkembang, sistem kerja juga makin dinamis. Kalau kita nggak belajar dan terus mengembangkan diri, kita bisa tertinggal dan itu bisa merugikan pelayanan publik. Berarti kemampuan bela negara juga bisa berarti kesiapan kita untuk terus belajar ya. Tepat sekali, Clara. ASN itu pembelajar sepanjang hayat. Kita ikuti BIMTEK, pelatihan, belajar dari senior, bahkan belajar dari kesalahan. Karena kalau kita ingin negara ini maju, kualitas SDM-nya itu harus maju duluan. Dan tambahan lagi, kemampuan bela negara juga mencakup mental yang tangguh. Kita harus siap menghadapi tekanan, kritik, bahkan kegagalan proyek. Tapi kita tetap jalan terus, fokus pada solusi. Karena tujuan akhirnya bukan pujian, tapi kebermanfaatan untuk masyarakat. Oke, jadi bisa dibilang bela negara di sini artinya kita mampu dan siap berkontribusi secara profesional ya. Ya, betul sekali Kak Clara. Jadi kita harus mampu, kita nggak harus mampu, tapi kita harus belajar, walaupun tidak sempurna. Tapi mau terus berkembang, mau terus belajar, dan yang penting bekerja dengan niat baik dan tanggung jawab. Betul, kalau kita semua punya kemampuan yang cukup, kerja dengan jujur dan peduli dengan hasilnya, itu udah jadi sumbangsi besar buat bangsa. Nggak perlu jadi pahlawan, cukup jadi ASN yang serius. Wah, luar biasa ya. Jadi lima nilai bela negara itu saling terhubung ya. Cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan punya kemampuan. Semua itu bisa kita jalani setiap hari di lingkungan kerja kita masing-masing. Ya, setuju Clara. Dan lima nilai ini bukan sekedar slogan, tapi kompas moral buat kita semuanya. Oh ya, mungkin terakhir, kalau setiap pegawai PU menghayati lima nilai ini, saya yakin pembangunan kita nggak cuma berhasil, tapi juga bermartabat. Oke, thank you so much buat Kak Cicil dan Bang Dava. Nah, Sobat PU, semoga dari episode kali ini kita semua bisa lebih semangat bekerja dan mengabdi. Karena setiap hal kecil yang kita lakukan, kalau dilandasi nilai bela negara, itu bakal punya dampak yang besar untuk Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode Polatsar selanjutnya. Salam pengabdian, salam bela negara. Bye-bye! Bye-bye.